Halo dan selamat datang kembali di Hard Justed Info. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara meningkatkan daya tahan baterai pada Sony Xperia 10M7 Anda. Mari kita mulai. Jadi, meningkatkan daya tahan baterai secara keseluruhan sebenarnya sangat sederhana karena Anda hanya perlu memahami satu fakta utama. Hal yang paling banyak menguras baterai Anda adalah layar. Dan hal lain yang menjadi penyumbang terbesar kedua konsumsi baterai adalah aplikasi itu sendiri, khususnya CPU. Jadi, bagaimana kita bisa mulai mengubah hal-hal tersebut? Sebenarnya, saya bisa saja langsung membahas, misalnya Anda ingin masuk ke pengaturan, lalu ke tampilan, dan pada dasarnya Anda ingin mengubah beberapa hal. Dan saya akan melakukan itu, tapi sebenarnya ada cara yang lebih baik yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Jadi mari kita bahas secara singkat dan acak apa saja yang ingin kita ubah di pengaturan tampilan untuk memperpanjang daya tahan baterai kita semaksimal mungkin. Pertama-tama, kita memiliki refresh rate tinggi yang saat ini disetel ke 100, ya sekarang memang disetel ke 100. Jadi saya rasa kita tidak perlu menjelaskan lagi bahwa kita ingin menonaktifkan ini, bahkan di pengaturannya sendiri tertulis bahwa mengaktifkan fitur ini akan meningkatkan konsumsi baterai. Jadi secara alami, mematikan fitur ini akan mengurangi konsumsi baterai. Mari kita lanjutkan. Kita juga memiliki pengaturan kualitas gambar dan ada opsi yang direkomendasikan yang akan mengubah kualitas foto kita. Dari pengalaman saya, ini sebenarnya tidak terlalu memengaruhi baterai Anda, jadi jika Anda mau, Anda bisa mengubah pengaturannya. Tapi itu tidak terlalu diperlukan untuk tujuan tutorial ini. Namun, yang penting adalah tingkat kecerahan. Seperti yang bisa Anda lihat, kita bisa mengubahnya di sini, dan sekali lagi, saya rasa ini sudah cukup jelas bahwa jika Anda mengatur kecerahan ke tingkat maksimal, ini berarti ponsel Anda akan mengonsumsi banyak baterai hanya untuk menampilkan kecerahan tersebut agar benar-benar terang. Jadi dengan membuat layar Anda sedikit lebih redup, masa pakai baterai akan meningkat. Saya rasa sekali lagi ini sudah cukup jelas. Namun, yang tidak begitu jelas adalah kenyataan bahwa sebagian besar layar di ponsel kita, termasuk yang satu ini, adalah layar OLED. Artinya, layar tersebut membutuhkan lebih banyak daya untuk menampilkan piksel yang lebih putih dan membutuhkan lebih sedikit daya untuk menampilkan piksel yang lebih gelap. Saya rasa Anda mungkin sudah tahu kemana arah pembicaraan saya, tapi intinya kita hanya perlu mengaktifkan tema gelap. Sekarang saya tidak akan menyalakannya karena saya tahu untuk keperluan merekam tutorial, mode terang lebih baik, tapi mengaktifkan tema gelap akan benar-benar mengubah perbandingannya. Sebenarnya, itu akan membalikkan perbandingannya. Jadi sekarang kita memiliki lebih banyak piksel gelap dan hanya sedikit piksel putih, sehingga penggunaan baterai kita juga terbalik. Apakah kita masih punya hal lain? Sebenarnya kita memang punya yaitu fitur sleep mode yang saat ini diatur ke 5 menit, dan menurut saya itu sangat boros karena misalnya saya meninggalkan ponsel saya sekarang dan pergi ke suatu tempat, itu berarti ponsel saya akan tetap menyala selama 5 menit setelah mengunci layarnya dan menghemat sedikit baterai. Jadi tentu saja saya akan menyarankan Anda misalnya untuk mengatur ke 1 menit atau 2 menit, bahkan 30 detik. Tapi Anda juga bisa mengaktifkan retensi layar jika Anda tidak ingin ponsel Anda tiba-tiba mati saat sedang digunakan. Pengaturan ini benar-benar sangat mengubah segalanya bagi saya. Namun, untuk keperluan merekam tutorial, maaf soal itu, kita ingin mengaturnya sedikit lebih lama, tapi ingat bahwa semakin lama waktunya, seperti yang Anda lihat, umumnya akan lebih banyak menguras baterai. Dan saya rasa itu saja untuk pengaturan tampilan biasanya. Namun sekarang saya sebenarnya tidak ingin membahas aplikasi, tapi saya akan menyebutkan aplikasi, karena beberapa aplikasi memang lebih banyak mengonsumsi baterai. Penggunaan, saya rasa kata ini tidak punya bentuk jamak. Lupakan saja. Sebagai contoh, aplikasi media sosial adalah aplikasi yang paling banyak menguras daya di ponsel Anda karena ya mereka harus terus-menerus terhubung ke Wi-Fi, mereka harus terus-menerus memperbarui feed mereka harus terus-menerus mengirimkan notifikasi kepada Anda, dan mereka harus terus-menerus melakukan berbagai hal lain yang sayangnya memiliki konsekuensi, dan konsekuensi itu dibayar dengan masa pakai baterai Anda. Jadi jika Anda memiliki misalnya banyak aplikasi media sosial yang berbeda, saya rasa di sini saya hanya punya Facebook, meskipun tentu saja Facebook juga termasuk, tapi dengan aplikasi media sosial Anda juga menghitung hal-hal seperti TikTok, Instagram, kadang-kadang bahkan Messenger, meskipun ini masih bisa diperdebatkan.
Jika Anda memiliki aplikasi-aplikasi ini, saya sangat menyarankan Anda untuk masuk ke pengaturan aplikasi tersebut. Dan di sini kita punya opsi kelola aplikasi jika tidak digunakan, dan fitur ini akan menghapus izin, menghapus file sementara, menghentikan notifikasi, dan mengarsipkan aplikasi tersebut. Nah, hal ini tidak terjadi dalam semalam. Anda harus benar-benar tidak menggunakan aplikasi itu dalam waktu yang cukup lama agar ini terjadi. Tapi jika Anda melakukannya, ini akan menghemat sedikit lebih banyak baterai. Tapi yang lebih baik lagi, kita punya fitur penggunaan baterai aplikasi ini. Kita ingin mengkliknya, dan di sini kita punya opsi yang secara default diizinkan atau diaktifkan, yaitu izinkan penggunaan di latar belakang. Jadi kita bisa menonaktifkannya untuk, seperti yang Anda lihat, menghemat baterai. Dan saya menyarankan Anda untuk melakukan ini pada setiap aplikasi yang merupakan aplikasi media sosial atau secara umum aplikasi yang boros daya. Sekarang bagaimana kita bisa tahu aplikasi mana yang sebenarnya boros daya? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus, dan untungnya untuk Anda, kita bisa dengan mudah memeriksa informasi tersebut dengan cukup masuk ke menu baterai yang ada di sini, lalu masuk ke penggunaan baterai. Dan di sini kita seharusnya bisa melihat setiap aplikasi beserta persentase penggunaannya yang menunjukkan seberapa banyak mereka benar-benar menggunakannya. Sekarang, persentase saya di sini memang tidak bagus karena saya seperti orang yang merekam tutorial, saya menghabiskan banyak waktu di Xperia Home dan juga pengaturan yang sebenarnya tidak dihitung di sini. Tapi jika Anda pengguna biasa, Anda mungkin akan melihat game di sini atau aplikasi media sosial seperti YouTube atau apapun, lalu Anda ingin masuk ke aplikasi tersebut dan membatasi penggunaan latar belakang di bawahnya yang juga bisa Anda lakukan melalui pengaturan. Oke, jadi sekarang saya sudah membahas hampir semua hal yang bukan mode hemat daya. Nah, secara teknis, ponsel Xperia ini sebenarnya tidak benar-benar memiliki mode hemat daya. Sebagai gantinya, mereka memiliki sesuatu yang disebut stamina mode. Dan saya rasa ini dalam keadaan non-aktif secara default. Jadi stamina mode itu sebenarnya hanya istilah yang lebih keren untuk mode hemat daya. Dan sebenarnya, mode ini hadir dalam dua mode atau tingkat yang berbeda. Jadi di sini kita punya mode hemat daya seimbang, dan seperti yang bisa Anda lihat, beberapa hal akan dibatasi seperti panggilan internet dan streaming musik mungkin tidak tersedia, aplikasi mungkin tidak disinkronkan secara otomatis, tema gelap tidak bisa dimatikan, dan kecerahan layar sedikit dibatasi. Mode hemat daya seimbang, seperti namanya, adalah jalan tengah yang baik antara mode hemat daya ekstrim dan tanpa mode hemat daya sama sekali. Namun jika Anda memiliki masalah besar dengan baterai Anda dan ingin memperpanjang daya tahan baterai lebih jauh lagi, maka Anda mungkin ingin melihat lebih dekat pada mode battery time preferred yang seperti namanya akan lebih mengutamakan waktu penggunaan baterai dibandingkan hal lainnya. Sekarang, pengaturan ini cukup ekstrem jika boleh saya katakan, dan maksud saya adalah pengaturan ini benar-benar akan menonaktifkan beberapa hal di ponsel Anda secara total. Sebagai contoh, data seluler yang sudah Anda aktifkan, misalnya, akan otomatis dimatikan setiap kali Anda mengunci layar, yang merupakan hal besar karena Anda tidak akan menerima notifikasi yang bergantung pada Wi-Fi kecuali layar dalam keadaan menyala. Jadi dengan mengaktifkan ini, seperti mengatur seluruh level stamina pada waktu baterai menjadi lebih disukai, benar-benar mengubah permainan secara harfiah karena ponsel Anda akan berperilaku dalam cara yang sepenuhnya normal, dalam cara yang sepenuhnya tidak normal, yang tidak biasa bagi Anda. Namun sejujurnya ini akan menghemat banyak baterai Anda. Seperti satu tonton. Saya juga punya daftarnya di sini, dan kami punya daftar bagus tentang apa yang Anda hilangkan dibandingkan dengan apa yang Anda peroleh. Jadi mode baterai yang saya pilih tentu saja memberikan masa pakai baterai terpanjang dibandingkan semua pengaturan yang saya tunjukkan di video ini. Namun biayanya cukup besar. Misalnya, akan ada keterlambatan dalam menerima notifikasi Anda. Beberapa layanan latar belakang mungkin dijeda atau mengalami penundaan yang signifikan sekali lagi. Konektivitas saat layar mati mungkin akan terputus sepenuhnya, dan bagian ini sebenarnya menyebutkan data seluler yang sudah saya bahas sebelumnya, serta aplikasi yang bergantung pada lokasi atau konektivitas terus-menerus bisa saja tidak berfungsi dengan baik atau bahkan kehilangan fungsinya sama sekali. Jadi seperti yang Anda lihat, ada banyak kompromi, tetapi pencapaian terbesarnya adalah masa pakai baterai paling maksimal yang pernah ada. Saya sendiri belum pernah melihat mode penghematan daya sebanyak itu di perangkat lain manapun, yang mana itu sangat berarti karena saya sudah memegang banyak perangkat berbeda selama bertahun-tahun, dan saya rasa saya belum pernah melihat perangkat apapun, mungkin selain model Sony Xperia lain yang memang sangat fokus pada mode penghematan daya.
Namun, sebagai tambahan terakhir, tentu saja kita juga bisa mengaktifkan mode stamina secara otomatis berdasarkan persentase baterai ponsel kita, tapi hanya itu saja. Jadi, mari kita ulas lagi secara singkat. Kamu ingin menampilkan sedikit hal saja di layar, karena layar adalah bagian yang paling banyak menguras baterai. Kamu ingin menonaktifkan refresh rate tinggi, menjaga tingkat kecerahan tetap rendah, mengaktifkan tema gelap, dan mengatur waktu tidur layar agar tetap singkat juga. Dalam hal aplikasi, kamu sebaiknya fokus pada aplikasi media sosial dan aplikasi lain yang membutuhkan akses internet untuk berfungsi dengan baik karena aplikasi-aplikasi tersebut cenderung menguras banyak baterai. Ini juga termasuk aplikasi streaming seperti Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, atau bahkan YouTube sendiri karena aplikasi-aplikasi tersebut juga membutuhkan banyak baterai karena harus menggunakan banyak internet, jadi mereka harus membayar ini dengan baterai. Jadi menonaktifkan izin penggunaan di latar belakang seharusnya sangat membantu kamu. Dan terakhir, kita punya mode stamina yang bisa kamu aktifkan secara otomatis ketika baterai turun di bawah ambang batas tertentu, atau kamu bisa mengaktifkannya secara manual melalui pusat kontrol kamu. Dan itu saja untuk video kali ini. Jika kamu punya tips dan trik lain untuk memperpanjang umur baterai, pastikan untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Tapi pokoknya itu semua untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.